Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, di tengah pesta keluarga besar, seorang wanita tiba-tiba muncul, menggandeng seorang anak kecil, dan di hadapan semua orang, anak itu memanggil suamiku dengan sebutan, "Ayah." Detik itu juga, jantungku serasa berhenti berdetak. Senyum yang selama ini ku terima, berubah jadi belati yang menancap dalam-dalam di hatiku. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu terjadi di depan mataku sendiri. Lalu, bagaimana mungkin aku bisa bertahan setelah rahasia sebesar ini terbongkar? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Nadia masih ingat jelas hari itu. Hari ketika ia dipersunting oleh seorang pria yang menjadi dambaan banyak wanita. Arman namanya. Seorang lelaki mapan, berpendidikan, berwibawa, dan terlihat begitu penuh kasih sayang. Di mata keluarga besar, Arman adalah menantu idaman. Di mata tetangga, ia adalah suami yang sempurna. Dan di mata Nadia sendiri, ia adalah anugerah yang Allah kirimkan setelah bertahun-tahun ia berdoa di malam-malam panjang. Rumah tangga mereka tampak indah. Dari luar, semuanya terlihat lengkap. Sebuah rumah megah berdiri kokoh di tengah kota, dengan cat putih yang selalu mengkilap, halaman yang ditanami bunga mawar kesukaan Nadia, dan garasi yang terisi mobil-mobil mewah. Banyak orang yang lewat sering berbisik kagum, mengatakan bahwa Nadia adalah wanita paling beruntung. Bagaimana tidak? Ia menikah dengan pria yang tidak hanya mampu, tetapi juga selalu menyanjung dan mengangkat derajatnya di depan semua orang. Setiap kali mereka datang ke acara keluarga, Arman selalu menggandeng tangan istrinya dengan lembut. Ia tidak segan mencium kening Nadia di depan umum, membuat siapapun yang melihat iri dengan kemesraan mereka. Nadia tersenyum, meski hatinya kadang bertanya-tanya, apakah semua itu benar-benar tulus, atau hanya sebuah kebiasaan yang ia sendiri tidak mengerti. Hari-hari Nadia dipenuhi dengan kenyamanan. Ia tidak perlu khawatir soal keuangan, karena Arman menanggung semua kebutuhan dengan lebih dari cukup. Belanja bulanan, perhiasan, pakaian, hingga liburan, semuanya tersedia tanpa pernah ia minta. Namun, di tengah segala kemewahan itu, ada sesuatu yang pelan-pelan mengusik nuraninya. Kadang, saat mereka berdua duduk makan malam, Nadia memperhatikan tatapan mata Arman yang seperti kosong. Lelaki itu tersenyum, berbicara seperlunya, tapi ada jeda panjang di antara kalimatnya. Seakan-akan pikirannya tidak benar-benar berada di meja makan itu. Nadia mencoba menepis perasaan aneh tersebut. Ia berkata dalam hati, mungkin suaminya lelah bekerja. Ya, pasti begitu. Tanggung jawab Arman besar. Wajar kalau ia sering terlihat lelah. Tetapi anehnya, setiap kali mereka berada di depan orang lain, Arman berubah. Ia seperti aktor yang sangat pandai memainkan perannya. Tiba-tiba ia menjadi sosok penuh energi, penuh semangat, dengan senyum yang seolah tidak pernah hilang. Senyum yang membuat orang lain terkagum-kagum, tapi bagi Nadia, kadang senyum itu terasa begitu asing. Nadia sering termenung di kamar tidurnya yang luas, memandangi suaminya yang tertidur pulas setelah pulang larut malam. Ia meraba wajah Arman dengan jari-jarinya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa lelaki itu adalah pria yang sama yang pernah ia cintai tanpa ragu. Namun ada jarak tipis yang tidak bisa ia jelaskan, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan hatinya dengan hati sang suami. Di lingkungan sekitar, banyak yang menjadikan Nadia dan Arman sebagai contoh. Mereka berkata, lihatlah bagaimana Arman membahagiakan istrinya. Lihatlah bagaimana Nadia begitu terawat, begitu berbahagia. Semua orang menilai dari apa yang tampak di permukaan. Tidak ada yang tahu perasaan sebenarnya yang Nadia simpan rapat-rapat. Malam demi malam, Nadia berdoa. Ia memohon agar Allah menjaga rumah tangganya, menjaga cinta suaminya, dan menjaga ketulusan mereka berdua. Namun, di lubuk hati terdalam, ia tidak bisa menolak rasa gelisah yang kadang datang tanpa alasan. Gelisah akan sesuatu yang bahkan ia sendiri belum tahu. Hari-hari berlalu dengan cepat.
Arman semakin sibuk dengan pekerjaannya. Pulang malam menjadi kebiasaan baru. Telepon yang berbunyi sering ia jawab dengan langkah menjauh, seakan tidak ingin Nadia mendengar. Sekali lagi, Nadia menutup mata, mencoba menenangkan diri dengan alasan yang sama. Mungkin hanya urusan kantor, katanya lirih. Tetapi entah mengapa, perasaan itu semakin lama semakin kuat. Rasa khawatir, rasa takut kehilangan, bercampur menjadi satu. Dan meski ia dikelilingi oleh kemewahan, Nadia mulai menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah pada rumah mewah, bukan pada perhiasan, bukan pada liburan indah. Kebahagiaan sejati ada pada ketulusan hati, yang entah mengapa mulai terasa samar dalam kehidupan rumah tangganya. Di sebuah pagi yang cerah, Nadia berdiri di balkon rumahnya, memandangi jalanan yang sibuk. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga mawar yang mekar di halaman. Nadia tersenyum tipis, tapi di balik senyum itu ada ribuan pertanyaan yang ia simpan sendiri. Pertanyaan yang akan perlahan menemukan jawabannya, meski ia tidak pernah menyangka bahwa jawabannya akan menghancurkan hidupnya di depan banyak orang. Namun untuk saat ini, yang terlihat hanyalah kehidupan penuh kenyamanan. Kehidupan yang bagi sebagian besar orang adalah impian, tapi bagi Nadia, mulai terasa seperti panggung sandiwara yang tak bisa ia hentikan. Pagi itu, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Dengan wajah sumringah, ia membawa sebuah kotak berwarna perak yang dibungkus rapi dengan pita merah. "Nadia sayang," ucapnya sambil tersenyum. "Aku punya kejutan untukmu." Nadia tertegun sejenak, lalu tersenyum lebar. "Apalagi ini, Mas? Bukankah kemarin Mas sudah membelikan tas baru untukku?" Arman tertawa kecil. "Tidak ada salahnya, kan, kalau aku membuatmu bahagia setiap hari." Dengan tangan gemetar, Nadia membuka kotak itu. Matanya langsung berkaca-kaca ketika melihat sebuah kalung emas putih berhiaskan berlian kecil yang berkilau sempurna. Ia tak bisa menahan diri untuk memeluk suaminya. "Mas, ini terlalu berlebihan. Aku tidak butuh semua ini," lirihnya sambil menyeka air mata. Arman menatapnya lembut, mencium keningnya, lalu berkata, "Aku hanya ingin kau tahu betapa berharganya dirimu untukku." Ucapan itu seperti obat penenang bagi hati Nadia. Rasa gelisah yang sempat mengusik hatinya kembali tenggelam oleh perhatian dan hadiah yang suaminya berikan. Ia berpikir, mungkin ia memang hanya terlalu banyak curiga. Mungkin benar. Semua yang ia rasakan hanyalah bayangan ketakutannya sendiri. Hari-hari berikutnya semakin dipenuhi kejutan-kejutan serupa. Arman mengajaknya makan malam di restoran mahal, mengatur liburan singkat ke Bali, bahkan sesekali menemaninya berbelanja tanpa mengeluh sedikit pun. Bagi banyak orang, ini adalah puncak kebahagiaan rumah tangga. Tetapi, di balik semua itu, ada hal-hal kecil yang mulai lagi mengusik hati Nadia. Suatu malam, ketika mereka menginap di sebuah villa mewah di Ubud, Nadia terbangun karena mendengar suara samar dari balkon. Ia mengira Arman sedang berbicara dengan dirinya, namun ketika ia mendekat, ia mendengar suaminya berbisik dengan seseorang melalui telepon. "Aku janji, sabar sebentar lagi. Jangan khawatir, semua akan aku urus." Nada suara itu rendah, penuh tekanan, berbeda dengan suara lembut yang biasa ia gunakan saat berbicara dengan Nadia. Nadia terdiam, berdiri di balik pintu kaca dengan jantung berdegup kencang. Tangannya dingin, matanya berair. Ia ingin masuk dan menanyakan langsung, tapi bibirnya terkunci. Ada sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar keberanian untuk bertanya, yakni rasa takut akan jawaban yang mungkin ia dapatkan. Akhirnya, ia pura-pura kembali ke tempat tidur, menutup mata, dan berpura-pura tidur ketika Arman masuk beberapa menit kemudian. Pagi harinya, Arman bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mengajak Nadia sarapan sambil tersenyum cerah, menanyakan apakah istrinya tidur nyenyak, bahkan sempat menyuapinya potongan buah dengan penuh kasih sayang. Nadia tersenyum hambar, berusaha menutupi kegelisahan yang menggerogoti pikirannya. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Arman memberikan banyak hal, mulai dari perhiasan, pakaian, hingga fasilitas mewah. Tetapi yang tidak pernah ia berikan sepenuhnya adalah dirinya sendiri.
Kehadirannya ada, tetapi jiwanya seakan melayang entah kemana. Nadia sering merasa ia hanya memegang tangan Arman secara fisik, tapi hatinya seperti jauh di tempat lain. Suatu sore, saat Nadia duduk di ruang tamu, sahabat lamanya, Maya, datang berkunjung. Maya adalah tipe sahabat yang blak-blakan, tidak pandai menyembunyikan apapun. Ia memuji betapa indahnya rumah Nadia, betapa beruntungnya ia memiliki suami seperti Arman. Namun tiba-tiba, ekspresi Maya berubah ketika ia melihat sebuah foto pernikahan Nadia dan Arman yang terpajang di dinding. "Nat, boleh aku jujur?" tanya Maya dengan suara pelan. Nadia menoleh, menatap sahabatnya dengan bingung. "Kenapa, Mei?" Maya menarik napas panjang. "Beberapa hari lalu, aku tanpa sengaja melihat Arman di sebuah kafe. Dia tidak sendirian. Dia bersama seorang wanita." Wajah Nadia langsung pucat. Tangannya bergetar. "Wanita? Siapa?" Maya menunduk, merasa bersalah. "Aku tidak tahu, Nat, tapi cara mereka bicara terlalu akrab. Aku takut menyakitimu kalau aku bilang ini, tapi aku tidak tega juga kalau hanya diam." Hati Nadia seperti diremas. Rasa sakit bercampur dengan keraguan. Ia ingin percaya penuh pada Arman, tapi apa yang Maya katakan semakin menambah tumpukan pertanyaan di kepalanya. Ia hanya bisa tersenyum pahit, mencoba menutupi luka di depan sahabatnya. "Terima kasih, Mei. Aku akan pikirkan ini," ucapnya lirih. Malamnya, Nadia termenung di tepi ranjang. Arman pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, tapi senyumnya tetap sama. Senyum yang kini terasa seperti pisau yang perlahan menusuk hati istrinya. "Ada apa? Kau kelihatan murung," tanya Arman sambil duduk di sampingnya. Nadia menggeleng, menahan air mata. "Tidak, Mas. Aku hanya lelah." Arman mengusap rambutnya dengan lembut. "Jangan banyak pikiran. Aku di sini untukmu." Kalimat itu justru membuat Nadia semakin hancur. Ia ingin bertanya tentang wanita di kafe, ingin menanyakan siapa yang ia hubungi tengah malam, ingin tahu semua yang disembunyikan suaminya. Tetapi ketakutan lebih besar. Takut jika ia bertanya, semua yang terlihat sempurna ini akan runtuh dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, Arman kembali membawa Nadia ke sebuah toko perhiasan mewah. Ia membelikannya gelang emas yang berat dengan batu permata di tengahnya. Sang penjaga toko bahkan berulang kali memuji betapa beruntungnya Nadia. Nadia tersenyum tipis, namun hatinya penuh luka. Setiap kali Arman memberinya sesuatu, seolah ada dinding baru yang dibangun di antara mereka. Ia mulai merasa semua hadiah itu bukanlah bentuk cinta, melainkan cara untuk menutupi sesuatu. Malam itu, saat Nadia duduk sendiri di ruang tamu, ia memandangi gelang di pergelangan tangannya. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia berbisik lirih kepada dirinya sendiri. "Apalah artinya emas, kalau hati yang kumiliki bukan milikku seutuhnya?" Hari-hari yang tampak sempurna itu kini berubah menjadi beban. Nadia hidup dalam lingkaran kebahagiaan semu, penuh dengan hadiah, senyum, dan kemewahan, tapi juga penuh tanda tanya yang makin menyesakan. Setiap kali Arman pulang dengan senyum hangat, Nadia merasa semakin sulit membedakan antara cinta dan kebohongan. Dan di balik senyum itu, sebuah rahasia semakin mendekat, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan semua yang selama ini ia percayai. Nadia tidak pernah tahu bahwa senyum yang selalu menenteramkan hatinya, perlahan berubah menjadi senyum yang justru membuatnya tersiksa. Malam itu, setelah menerima gelang emas dari suaminya, Nadia berdiri lama di depan cermin kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia terlihat seperti wanita yang sempurna, berpenampilan cantik, terhias dengan perhiasan mahal. Namun di balik semua itu, ia melihat sepasang mata yang kosong, mata seorang istri yang kehilangan kepercayaan sedikit demi sedikit pada lelaki yang ia cintai. Arman masuk ke kamar dengan wajah penuh senyum. Ia tampak tenang, seakan tidak ada hal yang perlu dirisaukan. Lelaki itu duduk di ranjang, menepuk-nepuk kasur, mengisyaratkan Nadia untuk mendekat. "Sayang,
Kemarilah, tidurlah. Besok kita masih ada acara dengan keluarga. Nadia mendekat perlahan. Ia duduk di samping suaminya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Arman mengusap tangannya lembut, lalu menatap matanya sambil tersenyum. Namun kali ini, senyum itu bukan lagi obat bagi luka di hati Nadia. Senyum itu berubah menjadi topeng yang semakin membuatnya gelisah. Ia mencoba tersenyum balik, meski hatinya memberontak. Beberapa hari berikutnya, kehidupan rumah tangga mereka kembali berjalan seperti biasa. Arman sibuk dengan pekerjaannya, pulang larut malam, dan selalu membawa hadiah kecil untuk menenangkan istrinya. Kadang hanya setangkai bunga mawar, kadang sebuah skarf mahal, kadang pula sekadar makanan favorit Nadia. Semuanya seakan menjadi cara Arman menutupi sesuatu. Nadia mulai mengamati dengan lebih teliti. Ia memperhatikan ekspresi wajah suaminya ketika menerima telepon. Setiap kali ponselnya berdering, Arman selalu keluar ruangan, atau jika tidak, ia akan menjawab dengan suara rendah dan singkat. Begitu kembali, ia menampilkan senyum hangat seperti biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Senyum itu, senyum yang dulu membuat Nadia jatuh cinta, kini justru menjadi sumber rasa takutnya. Suatu sore, ketika Arman sedang mandi, Nadia memberanikan diri mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Tangannya bergetar, jantungnya berdegup kencang, dan napasnya tercekat. Namun, yang ia temukan hanyalah chat yang sudah terhapus, panggilan yang riwayatnya sudah bersih. Semua kosong, terlalu kosong. Nadia menutup ponsel itu kembali dengan perasaan hancur. Air matanya jatuh, bukan karena ia menemukan bukti, tapi justru karena ia sadar, Arman menyembunyikan sesuatu dengan sangat rapi. Beberapa hari kemudian, keluarga besar Arman mengundang mereka untuk makan malam bersama. Di sana, Arman kembali berperan sebagai suami sempurna. Ia tertawa lepas, memuji istrinya di depan semua orang, bahkan beberapa kali menggenggam tangan Nadia erat-erat. Semua orang yang hadir memuji keharmonisan mereka. Nadia beruntung sekali punya suami seperti Arman, ucap salah satu tante. Jarang ada pria yang begitu perhatian seperti dia. Nadia hanya tersenyum hambar, menahan perasaan yang bercampur aduk. Senyum Arman di sampingnya, yang dipamerkan kepada semua orang, semakin membuat hatinya hancur. Senyum itu tidak lagi ia percaya. Malam itu, ketika mereka pulang, Nadia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia memberanikan diri untuk bertanya, "Mas?" Suaranya lirih, nyaris pecah. Arman menoleh sambil mengemudi. "Ya, sayang, ada apa? Kenapa? Kenapa akhir-akhir ini Mas sering terlihat berbeda? Mas sering pulang larut, sering menerima telepon diam-diam. Aku takut ada sesuatu yang Mas sembunyikan dariku." Arman terdiam sejenak. Wajahnya berubah serius, tapi kemudian ia tersenyum. Senyum yang sama, senyum yang menutupi segalanya. "Apa yang kau pikirkan? Aku sibuk bekerja untuk kita. Semua yang kulakukan ini untukmu, untuk masa depan kita. Jangan berpikir macam-macam, sayang." Nadia menunduk. Kata-kata itu terdengar manis, tapi justru membuatnya semakin bingung. Jika benar Arman bekerja untuk mereka, mengapa selalu ada hal yang terasa tidak wajar? Mengapa setiap kali ia ingin bertanya lebih dalam, suaminya menutupi dengan senyum? Hari demi hari, Nadia merasa semakin terjebak. Ia mencintai Arman dengan segenap hatinya, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus menghantui. Setiap kali ia melihat suaminya tersenyum, hatinya justru semakin hancur. Senyum itu kini bukan lagi tanda cinta, melainkan tanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, Nadia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Arman tersenyum di samping seorang wanita lain, sambil menggandeng seorang anak kecil. Nadia terbangun dengan keringat dingin, dadanya sesak, dan air mata membasahi pipinya. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah memberi isyarat tentang apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, Nadia mencoba menceritakan perasaannya kepada Maya. Ia bertemu sahabatnya itu di sebuah kafe kecil. "Maya,
Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa ada yang salah. Arman selalu tersenyum. Tapi aku tahu di balik itu ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Maya menggenggam tangan Nadia erat. Aku percaya insting seorang istri jarang salah, Nat. Tapi kau harus kuat. Jangan biarkan senyum itu membuatmu lupa mencari kebenaran. Ucapan itu menancap di hati Nadia. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus berpura-pura bahagia. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan suaminya. Namun sebelum ia sempat melakukan sesuatu, Arman kembali memberikan kejutan. Kali ini, sebuah liburan romantis ke luar negeri. Ia berkata, "Aku ingin kita melupakan semua penat. Aku ingin kau tahu betapa aku mencintaimu." Nadia terdiam. Hatinya bimbang. Ia ingin percaya. Tapi semakin banyak kejutan yang diberikan Arman, semakin besar pula kecurigaannya. Di bandara, Arman menggandeng tangan istrinya erat-erat. Senyum itu kembali terpampang jelas. Senyum yang membuat orang lain iri. Senyum yang terlihat sempurna. Tapi bagi Nadia, senyum itu adalah luka. Luka yang terus menganga, menunggu saatnya pecah menjadi kenyataan pahit. Dan Nadia tahu, cepat atau lambat, semua rahasia di balik senyum itu akan terungkap. Ia hanya tidak tahu seberapa besar luka yang harus ia tanggung ketika saat itu tiba. Hari-hari berikutnya, bisikan kecil yang mengusik hatinya semakin sering terdengar. Seperti suara samar yang tidak bisa ia abaikan. Semakin lama semakin jelas, dan semakin menusuk. Sepulang dari liburan bersama Arman, Nadia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua hanyalah prasangka. Suaminya terlihat begitu perhatian, begitu hangat, seolah-olah benar-benar ingin menebus semua rasa lelah dengan cinta. Namun, semakin ia mencoba menutup telinga dari bisikan itu, semakin nyaring suara itu datang dalam batinnya. Pagi itu, ketika Nadia sedang merapikan meja makan, ponsel Arman berdering di atas meja. Nama yang muncul di layar hanyalah sebuah nomor tanpa nama. Nadia menatap ponsel itu dengan jantung berdegup kencang. Ia ingin menjawab, namun belum sempat ia meraih. Arman sudah muncul dari ruang kerja dan dengan cepat mengambil ponsel itu. "Ini urusan kantor, sayang," ucapnya sambil tersenyum. Lalu berjalan keluar untuk menjawab telepon di teras. Nadia terdiam. Tangannya yang tadi memegang sendok gemetar. Ia tahu itu bukan sekadar urusan kantor. Ia bisa merasakan dari ekspresi wajah Arman yang menegang sejenak sebelum memamerkan senyum itu lagi. Senyum yang semakin hari terasa makin menghantuinya. Siang harinya, Maya datang tanpa pemberitahuan. Ia membawa 2 cangkir kopi kesukaan mereka dan duduk di ruang tamu. Wajah Maya tampak gelisah, seakan menyimpan sesuatu yang berat. "Nat," katanya pelan, "aku harus bilang sesuatu padamu. Aku tidak ingin kau kaget, tapi aku juga tidak bisa diam." Nadia menoleh cepat, merasakan dadanya sesak. "Apa lagi, Mei? Katakan saja." Maya menarik napas panjang. "Kemarin, aku kembali melihat Arman. Dia bersama wanita yang sama, di kafe yang sama. Nat, aku sudah berusaha berpikir positif. Mungkin itu hanya rekan kerja. Tapi, aku melihat cara dia menatap wanita itu. Cara yang tidak biasa. Ada sesuatu di sana." Air mata Nadia menggenang. Ia ingin berteriak, ingin menyangkal, tapi bibirnya keluh. Semua yang ia rasakan selama ini seolah mendapat penguat dari apa yang Maya sampaikan. Bisikan yang selama ini hanya ada di dalam hati, kini keluar dari mulut sahabatnya sendiri. "Maya, apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin mempercayai ini, tapi aku juga tidak bisa terus menipu diriku." Suara Nadia bergetar, hampir pecah. Maya menggenggam tangannya. "Aku tahu ini berat, tapi kau harus kuat. Jangan biarkan rahasia itu terus menyiksamu. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap, dan kau harus siap." Sejak pertemuan itu, hati Nadia semakin kacau. Setiap senyum Arman kini menjadi tanda tanya besar. Setiap kata manis yang ia ucapkan terasa seperti racun. Ia masih mencintai suaminya, tapi rasa takut kehilangan dan rasa dikhianati bercampur menjadi satu.
membuatnya sulit bernapas. Malam itu, Nadia duduk di balkon sendirian. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga mawar yang mekar di halaman. Ia memeluk lututnya, menatap langit gelap yang penuh bintang. Ya Allah, jika benar ada rahasia yang disembunyikan suamiku, berikan aku kekuatan untuk menerimanya. Aku tidak ingin hancur, tapi aku juga tidak sanggup terus hidup dalam ketidakpastian. Saat itu, Arman keluar ke balkon. Ia membawa secangkir teh hangat dan meletakkannya di meja kecil di samping Nadia. Aku perhatikan kau sering murung belakangan ini, katanya sambil tersenyum lembut. Ada apa, sayang? Ceritakan pada Mas. Nadia menatap wajah suaminya lama-lama. Senyum itu kembali. Senyum yang begitu manis, tapi sekaligus begitu menyakitkan. Hatinya ingin berteriak, ingin menuntut jawaban, tapi bibirnya hanya mampu mengucap satu kalimat. Aku hanya lelah, Mas. Arman mengusap kepalanya lembut. Jangan terlalu banyak pikiran. Aku di sini untukmu. Namun dalam hati, Nadia tahu, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar Arman berikan padanya. Kebenaran. Hari-hari berikutnya semakin menegangkan bagi Nadia. Setiap kali Arman pamit bekerja, Nadia diam-diam memperhatikan. Ia mencoba mengingat jam berapa suaminya pulang, bagaimana ekspresinya saat tiba di rumah, dan apakah ada tanda-tanda yang bisa ia pahami. Tapi Arman terlalu pandai menutupi. Ia selalu pulang dengan senyum, selalu membawa sesuatu untuk istrinya, seolah ingin menutup rapat-rapat jejak yang mungkin tertinggal. Hingga suatu malam, bisikan itu kembali menjadi nyata. Nadia sedang menyiapkan pakaian suaminya di lemari ketika ia menemukan sebuah kertas kecil di saku jas Arman. Kertas itu berisi tulisan tangan dengan pesan singkat. Aku menunggu jawabanmu. Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Tidak ada nama, hanya kalimat itu. Darah Nadia serasa berhenti mengalir. Tangannya bergetar hebat, matanya panas. Ia hampir jatuh terduduk. Jelas sudah bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Arman. Bukan sekadar telepon, bukan sekadar pertemuan singkat. Ada seseorang di luar sana yang menunggu jawaban dari suaminya. Ketika Arman pulang malam itu, Nadia mencoba bersikap biasa. Ia menyembunyikan kertas itu di bawah bantal, tidak berani langsung mengonfrontasi. Ia takut, terlalu takut mendengar kebenaran dari mulut suaminya sendiri. Arman tersenyum hangat, mencium kening istrinya, lalu berkata, aku lelah sekali. Besok ada rapat pagi. Kita tidur cepat. Ya. Nadia hanya mengangguk, menyembunyikan air matanya dalam gelap. Senyum Arman malam itu terasa lebih menusuk daripada biasanya. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai hidup dalam dua dunia. Di depan suaminya, ia tetap tersenyum, tetap berperan sebagai istri yang setia. Tapi di dalam hatinya, ia dikejar oleh bisikan yang semakin keras. Bisikan yang memaksa dirinya untuk mencari tahu kebenaran. Maya kembali menemuinya. Kali ini dengan wajah lebih serius. Nat, aku tidak ingin membuatmu semakin sedih. Tapi aku harus bilang, aku mendengar gosip dari seorang teman. Katanya Arman memang dekat dengan seorang wanita. Dan gosip itu sudah mulai terdengar di beberapa tempat. Nadia menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Allah, jadi benar. Maya memeluknya erat. Kau tidak sendiri. Aku akan selalu ada untukmu. Tapi kau harus bersiap. Nat, kalau rahasia ini terbongkar, itu bisa menghancurkan semuanya. Nadia mengangguk lemah. Ia tahu, cepat atau lambat, semua akan terkuak. Dan bisikan yang mengusik hatinya kini berubah menjadi teriakan yang tidak bisa ia abaikan lagi. Di malam-malam panjang berikutnya, Nadia tidak bisa tidur. Ia hanya terbaring dengan mata terbuka, mendengarkan detak jam yang terasa begitu lambat. Ia tahu, badai besar sedang menunggu di depan, dan senyum yang selama ini ia lihat di wajah suaminya hanyalah permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Dan benar saja, takdir perlahan membawa Nadia ke titik yang tidak pernah ia bayangkan. Titik di mana semua rahasia akan terbongkar, bukan hanya di hadapannya, tapi juga di depan mata banyak orang.
Hari-hari yang dilalui Nadia setelah menemukan kertas kecil di saku jas Arman terasa semakin berat. Setiap langkah suaminya kini menjadi tanda tanya. Setiap senyum yang ditampilkan semakin terasa sebagai penyamaran. Nadia tidak lagi bisa menikmati kebahagiaan sederhana seperti sebelumnya. Hatinya sudah dipenuhi rasa curiga, takut, dan sakit yang menekan. Pagi itu, saat Nadia sedang menyiapkan sarapan, ia memperhatikan suaminya yang sibuk dengan ponselnya di meja makan. Arman mengetik pesan dengan cepat, lalu tersenyum samar. Senyum itu, senyum yang dulu membuat Nadia jatuh cinta, kini membuatnya semakin ingin menangis. "Ada urusan kantor, Mas?" tanya Nadia dengan suara tenang, berusaha menahan getar di dadanya. Arman menoleh sekilas. "Iya, ini ada klien yang agak cerewet. Aku harus jawab dulu." Namun, Nadia melihat dengan jelas. Ada kilatan berbeda di mata suaminya. Semacam kegugupan yang tidak biasa. Ia tidak lagi melihat ketenangan seorang pria yang hanya berbicara soal pekerjaan. Ada sesuatu yang lain. Setelah Arman berangkat ke kantor, Nadia duduk di ruang makan dengan tatapan kosong. Ia memikirkan kembali pesan singkat di kertas yang ditemukannya. "Aku menunggu jawabanmu. Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama." Kata-kata itu terus menghantui, seolah-olah suara asing sedang berbisik langsung di telinganya. Di siang hari, Maya kembali menemuinya. Sahabat yang selama ini menjadi sandaran hati Nadia kini terlihat lebih gelisah dari biasanya. "Nat," suara Maya bergetar. "Aku dengar kabar baru." Katanya, wanita itu sering terlihat bersama Arman di luar jam kantor. Orang-orang mulai memperhatikan, dan aku takut gosip ini semakin meluas. Nadia terdiam. Ia merasa tubuhnya melemah. Ia ingin menyangkal, tapi semua tanda semakin jelas. "Mei, aku sudah menemukan sesuatu." Sebuah pesan di saku jas Arman. Maya membelalakan mata. "Apa maksudmu?" Nadia lalu menceritakan tentang kertas kecil itu. Saat Maya mendengarnya, ia terdiam cukup lama. "Nat, ini sudah semakin jelas. Ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan Arman darimu. Kau tidak bisa terus diam." Nadia mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. "Tapi aku takut, Mei. Aku takut jika aku menanyakannya, semua benar-benar akan runtuh. Aku masih mencintainya." Maya menggenggam tangannya erat. "Cinta tidak seharusnya disembunyikan di balik kebohongan. Kau berhak tahu kebenaran, Nat." Malam itu, Nadia mencoba bertanya dengan hati-hati. Setelah makan malam, ia duduk bersama Arman di ruang keluarga. Televisi menyala, tapi Nadia tidak fokus sama sekali. Ia menoleh, menatap suaminya lama. "Mas, belakangan ini aku merasa ada yang berbeda. Ada yang Mas sembunyikan dariku." Arman terkejut, lalu tertawa kecil. "Kok tiba-tiba tanya begitu, sayang?" "Tidak ada apa-apa. Aku cuma agak sibuk belakangan ini." Namun, tatapan matanya tidak bisa berbohong. Nadia bisa merasakan, ada sesuatu yang ditutupi. Arman kemudian meraih tangan istrinya dan menggenggamnya. "Percayalah sama Mas, tidak ada apa-apa." Nadia tersenyum tipis, namun hatinya menjerit. Kata-kata Arman seakan hanya menambah luka, karena ia tahu itu tidak benar. Hari-hari selanjutnya, tanda-tanda semakin menguat. Arman semakin sering pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan. Nadia mencoba bersabar, namun hatinya hancur setiap kali melihat jam terus berputar sementara pintu rumah tetap tertutup. Suatu malam, ketika Arman bilang akan rapat hingga larut, Nadia memutuskan mengikuti suaminya diam-diam. Dengan hati-hati ia menyusuri jalanan kota, menyetir pelan agar tidak ketahuan. Jantungnya berdegup begitu kencang, seakan ingin meloncat keluar dari dadanya. Mobil Arman berhenti di sebuah kafe yang cukup jauh dari kantor. Nadia menepikan mobilnya beberapa blok dari sana dan berjalan mendekat. Dari balik kaca kafe, ia melihat pemandangan yang membuat seluruh tubuhnya bergetar hebat. Arman duduk berhadapan dengan seorang wanita. Wajahnya jelas, itu wanita yang pernah disebutkan Maya. Dan cara mereka berbicara
Bukan cara dua rekan kerja yang sedang membicarakan pekerjaan. Ada tatapan penuh makna, ada senyum yang dalam, ada bahasa tubuh yang begitu akrab. Nadia menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan yang hampir pecah. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ia tahan. Kakinya lemas, tubuhnya hampir jatuh. Dunia di sekitarnya seakan runtuh dalam sekejap. Dengan langkah gontai, ia kembali ke mobilnya. Ia duduk di kursi kemudi sambil terisak, menekan dadanya yang terasa begitu sesak. Semua keraguan kini berubah menjadi kenyataan pahit. Rahasia yang disembunyikan Arman sudah semakin jelas. Namun, Nadia belum ingin menyerah. Ia tidak ingin gegabah. Ia memutuskan untuk pulang sebelum Arman melihatnya. Malam itu, ketika Arman tiba di rumah dengan senyum yang sama, Nadia hanya bisa menatapnya dalam diam. Senyum itu kini bukan lagi penghiburan, melainkan luka. Hari demi hari, tanda-tanda itu semakin terang. Arman semakin sering menerima telepon sembunyi-sembunyi, bahkan kadang keluar rumah dengan alasan yang tidak masuk akal. Nadia hanya bisa berdoa, berharap Allah memberinya kekuatan untuk menghadapi semua ini. Puncaknya terjadi pada sebuah acara keluarga besar. Di tengah suasana penuh tawa, tiba-tiba seorang wanita asing muncul. Ia membawa seorang anak kecil, kira-kira berusia 5 tahun. Semua orang terdiam, memperhatikan wanita itu melangkah masuk dengan tatapan penuh percaya diri. Anak kecil itu berlari menuju Arman, memeluk kakinya sambil berseru lantang, "Ayah!" Suasana seketika membeku. Semua mata tertuju pada Arman, termasuk Nadia yang tubuhnya langsung gemetar hebat. Dunia seakan berhenti berputar. Detik itu juga, Arman tampak terkejut. Wajahnya pucat pasi. Senyum yang biasanya selalu ia tunjukkan kini sirna, tergantikan oleh ekspresi panik. Nadia berdiri mematung, matanya menatap kosong, hatinya hancur berkeping-keping. Semua tanda yang selama ini ia abaikan kini benar-benar terkuak, dan ia tidak bisa lagi menutup mata. Rahasia besar itu akhirnya muncul ke permukaan, di depan semua orang, menghancurkan hati Nadia dalam sekejap. Suasana ruang acara yang tadinya ramai dengan tawa kini berubah mencekam. Musik berhenti, percakapan terputus. Semua mata hanya tertuju pada satu titik. Arman berdiri kaku, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Sementara anak kecil itu masih memeluk kakinya dengan polos. "Ayah, aku rindu," ucap anak itu dengan suara lembut. Suara yang memecahkan keheningan sekaligus menghancurkan jiwa Nadia. Detik itu, Nadia merasa kakinya tidak lagi kuat menopang tubuh. Ia harus berpegangan pada kursi terdekat agar tidak jatuh. Dadanya sesak, napasnya tersengal, air matanya mengalir deras. Dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh cinta dan pengorbanan runtuh di depan mata banyak orang. Seorang wanita berdiri tak jauh dari anak kecil itu. Wajahnya cantik, namun sorot matanya menusuk. Ia tidak menunduk, tidak merasa malu, justru berdiri dengan kepala tegak, seakan ingin menunjukkan sesuatu pada semua orang. Wanita itu menatap Nadia sekilas, lalu kembali menatap Arman. "Aku tidak bisa terus sembunyi, men." Suaranya jelas terdengar, penuh ketegasan. "Anak ini berhak tahu siapa ayahnya. Dan semua orang berhak tahu siapa dirimu sebenarnya." Riuh suara mulai terdengar di antara keluarga besar. Ada yang menutup mulutnya karena terkejut. Ada yang saling berbisik panik. Dan ada yang hanya bisa menatap tanpa kata-kata. Semua perhatian tertuju pada Arman, menunggu penjelasan. Arman mencoba bicara, namun suaranya bergetar. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan." Namun sebelum ia melanjutkan, wanita itu menyela dengan nada tajam. "Jangan berbohong lagi, Arman. Sudah cukup kau sembunyikan kami. Anakmu sendiri tidak bisa kau abaikan begitu saja." Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak sanggup menatap suaminya. Tidak sanggup mendengar kalimat-kalimat itu. Semua tanda yang selama ini ia rasakan, semua bisikan yang mengusik hatinya, kini terjawab dengan cara yang paling kejam. Maya, yang juga hadir di acara itu, segera mendekat dan memeluk Nadia yang hampir roboh. "Nat, kuatlah.
Aku di sini, bisiknya lirih, mencoba menahan air matanya sendiri. Arman panik. Ia berlutut, mencoba meraih tangan Nadia. Sayang, dengarkan aku bisa jelaskan semua ini. Namun Nadia menepis tangannya dengan keras. Untuk pertama kalinya, ia menatap suaminya dengan sorot mata penuh amarah bercampur sakit yang tak terlukiskan. Jelaskan? Apa yang bisa kau jelaskan, Mas? Semua orang sudah melihat. Aku sudah mendengar. Tidak ada lagi yang perlu kau sembunyikan. Arman terdiam. Wajahnya penuh keringat. Napasnya terengah. Ia menoleh pada wanita dan anak itu. Lalu kembali menoleh pada Nadia. Semua mata menuntut kebenaran. Aku memang pernah hilaf. Akhirnya Arman membuka suara, dengan nada penuh kepanikan. Itu terjadi bertahun-tahun lalu, sebelum aku benar-benar memperbaiki diri. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Nat. Aku pikir rahasia itu akan terkubur selamanya. Aku hanya takut kehilanganmu. Nadia menutup telinganya. Kata-kata itu tidak terdengar seperti penyesalan, melainkan pengakuan yang justru lebih menyakitkan. Ia merasa dipermainkan, dibohongi, dan dikhianati. Wanita itu melangkah maju. Kau bisa berdalih sesukamu, men. Tapi anak ini adalah darah dagingmu. Kau bisa lari dari tanggung jawab, tapi tidak bisa menghapus kenyataan. Anak kecil itu menatap Arman dengan polos. Ayah, kenapa ayah tidak pernah datang? Pertanyaan sederhana itu menusuk lebih dalam daripada ribuan tuduhan. Semua orang yang menyaksikan menunduk, ada yang menitikkan air mata, ada yang hanya bisa terdiam dalam keheranan. Nadia terisak keras. Suara tangisnya menggema di ruangan yang penuh sesak, namun terasa hampa. Ia merasa dirinya dipermalukan bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai seorang wanita yang selama ini mempercayai sepenuhnya pria yang ia cintai. Arman mencoba mendekat lagi, namun Maya berdiri menghadang. Cukup, Arman. Jangan tambah hancurkan dia. Keluarga besar mulai ikut bersuara. Ada yang menegur Arman dengan marah, ada yang mencoba menenangkan, tapi suasana tetap kacau. Arman seperti orang yang terpojok, terjebak di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Nadia akhirnya berdiri, meski tubuhnya masih gemetar. Dengan mata penuh air mata, ia menatap Arman untuk terakhir kalinya malam itu. Selama ini aku berusaha menjadi istri yang setia. Aku percaya padamu, bahkan ketika hatiku terus berteriak ada yang salah. Tapi kau memilih menutupi semuanya dengan senyum palsu. Dan sekarang, semua orang sudah tahu siapa dirimu sebenarnya. Arman mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Nadia tidak lagi menunggu. Ia melangkah pergi, meninggalkan ruangan dengan air mata bercucuran. Maya segera mengikutinya, meninggalkan Arman yang terduduk lemas di tengah keluarga besar. Di luar gedung, udara malam terasa menusuk. Nadia terisak di pelukan Maya, tubuhnya hampir tak mampu berdiri. Mei, kenapa harus begini? Kenapa aku harus tahu dengan cara sekejam ini? Maya membelai punggung sahabatnya dengan lembut. Aku tidak tahu, Nat. Tapi satu hal yang aku tahu, kau lebih kuat dari yang kau bayangkan. Kau harus bertahan. Sementara itu, di dalam ruangan, Arman hanya bisa duduk terdiam. Anak kecil itu masih menatapnya, sementara wanita tadi berdiri dengan tatapan dingin. Semua orang berbisik-bisik, dan nama Arman kini tercoreng di depan keluarganya sendiri. Rahasia yang ia simpan rapat akhirnya terbongkar dengan cara paling memalukan. Malam itu menjadi awal dari luka yang lebih dalam. Nadia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia harus menghadapi kenyataan pahit. Kenyataan bahwa suaminya bukan pria yang ia kenal selama ini. Dan di dalam dirinya, sebuah tekad mulai tumbuh. Tekad untuk mencari kebenaran sepenuhnya, dan memutuskan jalan hidupnya sendiri. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Namun, ia juga tahu, perjalanan itu tidak akan mudah. Karena cinta yang pernah begitu dalam kini berubah menjadi luka yang menuntut keberanian luar biasa untuk sembuh. Dan sejak malam itu, Nadia mulai melangkah di jalan yang penuh air mata,
tapi juga penuh tekad. Jalan menuju kebenaran, meski harus menghancurkan semua yang pernah ia cintai. Udara dini hari terasa begitu dingin ketika Nadia akhirnya sampai di rumah bersama Maya. Matanya bengkak karena menangis sepanjang perjalanan. Tubuhnya terasa rapuh seakan kehilangan seluruh tenaga. Rumah yang biasanya menyambut dengan kehangatan kini terasa asing, sepi, dan dingin. Setiap sudutnya mengingatkan pada sosok Arman, suaminya yang kini telah menjadi orang asing di matanya. Begitu masuk ke kamar, Nadia terhempas di atas ranjang. Ia memeluk bantalnya erat-erat. Tangisnya pecah kembali. Maya duduk di sisi ranjang, memegang tangannya dengan erat, mencoba memberi kekuatan. Menangislah, Nat. Jangan tahan. Biarkan semuanya keluar, ucap Maya dengan suara lembut, meski matanya juga ikut basah. Nadia terseduh. Mei, hatiku hancur. Semua ini terasa seperti mimpi buruk. Aku tidak sanggup menerima kenyataan bahwa orang yang selama ini kupercayai ternyata menyimpan rahasia sebesar itu. Maya mengelus rambut sahabatnya. Aku tahu, Nat, aku tahu ini berat. Tapi ingat, kau tidak sendirian. Aku akan selalu ada di sisimu. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia terbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar. Bayangan kejadian di acara keluarga tadi terus berulang di kepalanya. Suara anak kecil yang memanggil Arman dengan sebutan "Ayah" menggema dalam benaknya, menusuk hatinya berkali-kali. Ketika fajar tiba, Nadia bangkit dengan mata sembab. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang kusut, dan berkata lirih pada dirinya sendiri. Aku harus kuat. Aku tidak boleh hancur. Kalau aku hancur, siapa yang akan menjaga diriku sendiri? Namun, sekuat apapun ia mencoba menegakkan diri, luka itu terlalu dalam. Setiap sudut rumah terasa seperti saksi bisu kebohongan Arman. Meja makan tempat mereka sering bercengkrama, sofa di ruang tamu tempat mereka berbagi cerita, bahkan lemari pakaian yang masih penuh dengan kemeja Arman, semua membuatnya semakin sesak. Hari itu, Nadia memutuskan untuk tidak keluar kamar. Ia hanya duduk di tepi ranjang, membiarkan Maya yang mengurus rumah. Telepon dari beberapa anggota keluarga berdatangan, tapi ia tidak sanggup menjawab. Ia tahu, semua orang ingin tahu keadaannya, ingin bertanya lebih banyak, tapi ia tidak siap. Sementara itu, Arman tidak pulang malam itu. Entah di mana ia berada, Nadia tidak tahu. Namun, bagian kecil dari dirinya masih menunggu, masih berharap suaminya akan muncul dan memberikan penjelasan. Tetapi saat malam kedua tiba tanpa tanda-tanda kehadiran Arman, hatinya semakin hancur. Ketika akhirnya Arman pulang pada malam ketiga, suasana rumah begitu tegang. Nadia sedang duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Begitu mendengar suara kunci berputar, tubuhnya menegang. Arman masuk dengan wajah letih, matanya merah, wajahnya penuh penyesalan. Nat. Suaranya lirih. Nadia menoleh, menatapnya dengan sorot mata yang penuh luka. Masih pantaskah kau memanggilku seperti itu, Mas? Setelah semua yang kau lakukan. Arman berjalan mendekat, namun Nadia mundur. Aku tidak berniat menyakitimu, Nat. Aku hilaf. Semua itu terjadi sebelum aku benar-benar sadar. Aku ingin melindungimu dari rasa sakit, makanya aku menyembunyikan semuanya. Nadia tertawa getir. Air matanya jatuh lagi. Melindungiku? Kau menyebut ini melindungiku? Kau mempermalukanku di depan keluarga besar, di depan semua orang. Kau menghancurkan kepercayaanku, Arman. Arman terdiam, tak mampu membantah. Aku salah, tapi aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku butuh kau, Nat. Nadia menatapnya dengan tatapan kosong. Butuh? Kalau kau benar-benar butuh aku, kau tidak akan pernah melakukan ini. Kau tidak akan pernah menyembunyikan anak dari wanita lain dariku. Suasana hening. Hanya suara isakan kecil Nadia yang terdengar. Arman berlutut di hadapannya, menangis. Aku mohon maaf. Aku siap menanggung semuanya. Aku akan akui kesalahanku,
Aku akan bertanggung jawab pada anak itu, tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Namun bagi Nadia, kata-kata itu sudah terlambat. Luka di hatinya terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Hari-hari berikutnya, kehidupan Nadia berubah drastis. Gosip tentang Arman menyebar dengan cepat. Tetangga mulai berbisik-bisik, teman-teman mulai bertanya-tanya. Nadia merasa semua mata menatapnya dengan rasa iba atau rasa ingin tahu. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, ia merasa telinganya penuh dengan bisikan. Di dalam rumah, Arman berusaha memperbaiki keadaan. Ia menjadi lebih perhatian, lebih sering berada di rumah, mencoba menunjukkan penyesalan. Namun, bagi Nadia, semua itu hanya menambah sakit. Setiap senyum Arman kini terasa seperti pisau yang terus mengiris luka yang belum sembuh. Maya sering datang menemani. Ia melihat bagaimana sahabatnya berjuang antara cinta dan luka. "Nat, kau harus pikirkan dirimu sendiri. Jangan hanya karena cinta, kau menutup mata pada kebenaran. Kau berhak bahagia," kata Maya suatu sore. Nadia menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu, Mei, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Hatiku masih mencintainya, tapi di saat yang sama, hatiku juga membencinya. Rasanya aku terbelah dua." Maya menghela napas, lalu menggenggam tangan Nadia erat. "Cinta sejati tidak akan pernah lahir dari kebohongan. Kau harus berani mengambil keputusan, meskipun itu menyakitkan." Kata-kata Maya itu terus terngiang di telinga Nadia. Setiap malam, ia bergelut dengan pikirannya sendiri. Ia terjebak antara keinginan untuk bertahan demi cinta yang pernah ada, dan keinginan untuk pergi demi menyelamatkan dirinya sendiri. Pada suatu malam, Nadia kembali bermimpi buruk. Ia bermimpi melihat Arman berjalan bersama wanita itu, menggandeng anak mereka, sementara ia ditinggalkan sendirian di jalan yang gelap. Ia terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah oleh keringat, air matanya mengalir deras. Ia tahu, luka ini tidak akan hilang dalam waktu singkat. Ia tahu, tidak ada jalan mudah. Namun, ia juga tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang rahasia Arman. Luka ini harus ia hadapi, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Pagi berikutnya, Nadia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Wajahnya masih kusut, matanya masih sembab, tapi ada api kecil di dalam dirinya. Api tekad untuk bangkit, meski perlahan, meski dengan langkah yang gemetar. "Luka ini memang tak terhindarkan," bisiknya pada bayangan di cermin. "Tapi aku tidak boleh selamanya hancur. Aku harus berdiri, meskipun dengan tubuh yang penuh luka." Dan sejak hari itu, meski masih penuh air mata, Nadia mulai belajar menghadapi kenyataan. Luka itu tidak akan hilang dalam semalam, tapi setiap hari, ia akan mencoba menjadi lebih kuat. Namun, ia tidak tahu bahwa luka yang ia rasakan hanyalah permulaan. Karena jalan yang akan ia tempuh masih panjang, penuh duri, dan penuh ujian yang lebih besar. Hari itu, Nadia akhirnya berani melangkah keluar rumah. Dengan langkah gemetar, ia menegakkan punggung, meski di dalam dadanya ada rasa takut yang luar biasa. Pandangan tetangga yang penuh bisik-bisik terasa seperti duri yang menusuk kulitnya. Di warung kecil depan rumah, dua ibu-ibu tampak menoleh ke arahnya, lalu menunduk dan berbisik. Nadia tahu, mereka sedang membicarakan dirinya, atau lebih tepatnya, membicarakan rahasia Arman yang sudah terkuak. "Nat, jangan pedulikan mereka," bisik Maya yang setia menemaninya. "Kalau kau biarkan tatapan mereka membuatmu jatuh, berarti kau membiarkan mereka menang." Nadia menarik napas panjang, menahan air matanya. "Aku tidak akan kalah, Mei. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang saatnya aku melawan, meski hanya dengan keberanian yang tersisa." Sore itu, Nadia memutuskan sesuatu yang mengejutkan. Ia akan menemui wanita itu, selingkuhan Arman, sekaligus ibu dari anak yang selama ini disembunyikan. Maya terperanjat mendengar keputusan itu. "Kau yakin, Nat? Bukankah ini terlalu cepat? Kau belum siap." "Aku harus siap, Mei," potong Nadia dengan suara bergetar. "Kalau aku terus menunggu,
Luka ini tidak akan pernah sembuh. Aku harus melihat wajahnya, mendengar penjelasannya, dan menatap langsung sumber penderitaanku. Dengan informasi yang ia dapat dari bisik-bisik keluarga, Nadia akhirnya tahu alamat wanita itu. Sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Sore itu, dengan hati yang bergemuruh, ia dan Maya pergi ke sana. Sesampainya di depan rumah itu, Nadia terdiam cukup lama. Tangannya dingin, keringatnya bercucuran meski udara sore begitu sejuk. Maya menggenggam tangannya. "Aku di sini, Nat. Kalau kau tidak sanggup, kita bisa pulang." Nadia menggeleng. "Tidak, Mei. Aku harus lakukan ini." Dengan langkah berat, Nadia mengetuk pintu. Detik-detik terasa begitu panjang, hingga akhirnya pintu terbuka. Dan di hadapannya berdirilah seorang wanita, sekitar usia sebaya dengannya. Wajahnya lembut namun menyimpan sorot mata waspada. Wanita itu terdiam, begitu pula Nadia. Sejenak, mereka hanya saling menatap, seolah keduanya sama-sama tahu siapa yang ada di hadapannya. "Assalamualaikum." Suara Nadia lirih, hampir tercekik oleh emosi. "Waalaikumsalam," jawab wanita itu dengan ragu. Kau istri Arman, ya?" Nadia tercekat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dadanya. "Ya," jawab Nadia dengan suara bergetar. "Aku istrinya. Dan aku ingin bicara." Wanita itu menunduk, lalu mempersilakan mereka masuk. Rumah itu sederhana, ada mainan anak-anak berserakan di lantai. Dan saat itulah Nadia melihat seorang bocah kecil berlari dari dalam, memanggil riang, "Mama ah!" Bocah itu berlari ke arah wanita itu, lalu memeluknya erat. Nadia terpaku, matanya langsung berkaca-kaca. Itulah bocah yang di acara keluarga memanggil Arman dengan sebutan, "Ayah." Suasana mendadak sunyi. Hanya suara detak jantung Nadia yang bergemuruh di telinganya. "Aku tidak datang untuk ribut," kata Nadia akhirnya. Suaranya gemetar. "Aku hanya ingin tahu, sejak kapan semua ini terjadi?" Wanita itu menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. "Sebelum dia menikahimu, aku sudah mengandung anaknya. Tapi Arman memilihmu, bukan aku. Aku tidak pernah berniat menghancurkan rumah tanggamu. Aku hanya menjaga anakku." Nadia merasa bumi berguncang di bawah kakinya. Tangannya gemetar, hatinya berperang antara amarah dan iba. "Kalau kau tahu, kenapa kau tidak menjauh darinya? Kenapa kau biarkan dia menghancurkan aku?" teriak Nadia, suaranya pecah. Wanita itu ikut menangis. "Aku juga hancur, Mbak. Aku tidak minta semua ini terjadi. Tapi salahkah kalau anak ini ingin tahu siapa ayahnya? Salahkah kalau aku ingin anakku tidak merasa asing terhadap darah dagingnya sendiri?" Kata-kata itu membuat Nadia tak sanggup bicara lagi. Ia terdiam, dadanya sesak. Matanya panas oleh air mata yang tak kunjung berhenti. Maya segera memeluk Nadia dari samping, menahan tubuh sahabatnya agar tidak jatuh. "Nat, cukup. Jangan siksa dirimu lebih jauh," bisiknya. Nadia menatap anak kecil itu sekali lagi, lalu menoleh pada wanita itu. "Aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi ingat, aku yang menjadi istrinya. Dan aku tidak akan membiarkan rumah tanggaku hancur begitu saja." Dengan langkah gemetar, Nadia keluar dari rumah itu. Air matanya jatuh tanpa henti, sementara di dalam hatinya, sebuah tekad baru terbentuk. Ini bukan hanya tentang cinta lagi, tapi tentang harga diri. Dan malam itu, Nadia tahu satu hal pasti, pertarungan barunya telah dimulai. Ia pulang dengan wajah sembab, matanya merah membara. Sepanjang perjalanan, Maya hanya diam, menahan setiap kata agar tidak menambah luka sahabatnya. Namun di dalam hati, Nadia sudah membakar sebuah tekad yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tidak akan lagi tinggal diam. Sesampainya di rumah, Arman sudah menunggunya. Lelaki itu duduk di ruang tamu, wajahnya tegang, seolah tahu bahwa rahasianya sudah terbongkar. Begitu melihat Nadia masuk, ia langsung berdiri. "Nat, dengar dulu, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa, men?"
Potong Nadia dengan suara bergetar namun penuh keberanian. Jelaskan kenapa kau tega membohongiku bertahun-tahun? Jelas mengapa ada seorang anak yang memanggilmu, ayah, di depan orang banyak, sementara aku bahkan tidak tahu apa-apa. Suasana rumah itu mendadak seperti neraka. Api dalam dada Nadia benar-benar menyala, membakar setiap rasa cinta yang tersisa. Arman mendekat, mencoba meraih tangan istrinya. Aku salah, Nat. Aku akui. Tapi semua ini terjadi sebelum kita menikah. Aku tidak ingin kau pergi dariku karena masa laluku. Aku hanya ingin melindungimu. Nadia menepis tangannya kasar. Melindungiku? Atau melindungi dirimu sendiri? Kau pikir aku tidak sanggup menerima kebenaran? Kau pikir aku wanita lemah yang harus kau bodohi dengan senyuman palsu itu? Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, lelaki yang selalu terlihat kuat itu menundukkan kepala. Aku takut kehilanganmu, bisiknya lirih. Kalimat itu, bukannya menenangkan, justru menambah luka di hati Nadia. Kalau kau takut kehilangan aku, seharusnya sejak awal kau jujur. Bukannya menanam bom waktu di rumah tangga kita. Tangis Nadia pecah, tapi kali ini bukan tangis kelemahan, melainkan tangis kekecewaan yang dalam. Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat dinding rumah itu seakan ikut merasakan deritanya. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari arah dapur. Mama Arman muncul dengan wajah panik. Rupanya sejak tadi ia sudah mendengar pertengkaran itu. Sudahlah, Nat, jangan perbesar masalah, bentaknya. Kalau kau masih ingin dianggap sebagai istri yang baik, kau harus bisa menerima. Itu anak darah daging Arman juga. Kau pikir bisa hapus begitu saja? Nadia terperanjat. Pandangannya beralih pada mertuanya, lalu pada Arman. Jadi, Mama juga tahu. Suaranya tercekat. Mama Arman hanya mendengus. Tentu saja aku tahu. Dan aku diam karena tidak ingin mempermalukan keluarga ini. Kau seharusnya juga tahu diri. Jangan bikin aib makin tersebar. Kata-kata itu bagai minyak yang disiramkan ke dalam api. Api dalam dada Nadia semakin berkobar, membakar habis sisa-sisa kesabarannya. Ia menatap tajam ke arah mertuanya. Jadi selama ini aku hanya boneka bagi kalian? Hanya pelengkap di rumah ini? Semua orang tahu, kecuali aku. Arman mencoba menenangkan, tapi Nadia menepis lagi tangannya. Cukup, men. Jangan sentuh aku. Mulai malam ini, aku tidak akan diam. Kalau kalian ingin mempertahankan rumah tangga ini, kalian harus mendengarkan aku, bukan hanya menutup mulutku dengan alasan menjaga nama baik keluarga. Mama Arman terperangah, tidak menyangka menantunya bisa seberani itu. Arman sendiri hanya bisa berdiri terpaku, wajahnya penuh penyesalan, tapi tak ada kata yang mampu menahan badai yang sudah terlanjur pecah. Dengan air mata bercucuran, Nadia berjalan menuju kamarnya. Namun sebelum masuk, ia menoleh, menatap mereka berdua dengan mata yang dipenuhi api dendam. Kalian sudah merampas ketenanganku. Sekarang, bersiaplah. Aku akan menuntut keadilan, meski harus kubayar dengan luka yang lebih besar. Pintu kamar dibanting keras, meninggalkan Arman dan ibunya yang terdiam, saling pandang dengan wajah tegang. Malam itu, rumah megah mereka tidak lagi terasa seperti istana. Malam itu, rumah itu berubah menjadi medan perang, di mana cinta, kebohongan, dan harga diri saling bertarung tanpa ampun. Dan di balik pintu kamarnya, Nadia bersumpah, api dalam dadanya tidak akan padam sampai semua kebenaran terungkap dan keadilannya ditegakkan. Hari demi hari berlalu, dan suasana di rumah itu semakin mencekam. Nadia tetap menjalani perannya sebagai istri, tetapi dengan sikap yang dingin, tanpa senyum, tanpa kata manis yang dulu sering ia ucapkan. Ia menutup pintu kamarnya setiap malam, meninggalkan Arman dalam kegelisahan yang tidak pernah berhenti. Puncaknya tiba ketika keluarga besar Arman mengadakan sebuah acara syukuran di rumah megah itu. Semua saudara, tetangga, hingga rekan bisnis hadir. Nadia awalnya enggan, namun Mama Arman memaksanya hadir demi menjaga wibawa keluarga. Aku tidak mau mempermalukan keluarga di depan banyak orang,
tegas Mama Arman dengan suara yang menusuk hati. Nadia hanya diam. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, acara itu akan menjadi titik balik segalanya. Hari itu rumah dipenuhi tamu. Senyum dan tawa terdengar di setiap sudut. Seolah tidak ada badai yang sedang mengintai. Nadia duduk di kursi panjang ruang tamu, mengenakan kebaya biru yang anggun. Senyumnya tipis, matanya menyimpan bara yang tidak bisa dipadamkan. Arman duduk di sampingnya, mencoba berpura-pura seolah semua baik-baik saja. Ia menggenggam tangan istrinya di depan tamu, namun genggaman itu kaku, dingin, tanpa getaran kasih. Acara berjalan lancar, hingga tiba-tiba suara kecil memecah suasana. "Ayah!" Semua mata menoleh ke arah pintu. Seorang bocah berlari masuk, wajahnya riang, dan tanpa ragu langsung memeluk kaki Arman. Suasana mendadak hening. Bisik-bisik mulai terdengar. Tatapan-tatapan penuh tanya berhamburan ke segala arah. Nadia terpaku di kursinya. Dadanya sesak. Tapi ia tidak lagi bisa menahan. Inilah saatnya. Wanita yang selama ini disembunyikan berdiri di ambang pintu, menunduk malu, sementara bocah kecil itu terus memeluk Arman. Tangisan lirih terdengar dari beberapa tamu yang sudah memahami situasi. Nadia berdiri perlahan, menatap satu persatu tamu yang hadir, lalu menatap Arman dengan mata yang penuh luka namun tegas. "Inilah kebenaran yang kalian semua tidak tahu. Suami yang selama ini kalian puji, yang kalian anggap sempurna, ternyata menyembunyikan seorang anak dan seorang wanita di balik rumah tangganya. Selama bertahun-tahun aku dibohongi, dijadikan istri yang hanya tahu separuh hidup suaminya." Suasana gempar. Beberapa kerabat saling berbisik. Ada yang menutup mulut karena kaget. Ada pula yang menunduk malu. Arman mencoba berdiri. Wajahnya pucat pasi. "Nat, jangan lakukan ini di depan mereka." Nadia menoleh tajam. "Kenapa? Bukankah selama ini kau hanya peduli pada apa kata orang? Maka biarlah orang-orang tahu. Biarlah mereka semua menjadi saksi bahwa senyum manismu hanyalah topeng. Dan aku adalah istri yang dikhianati di depan semua orang." Air mata Nadia akhirnya jatuh, namun suaranya tetap lantang. Tangisnya bukan lagi kelemahan, melainkan penegasan dari luka yang nyata. Mama Arman berdiri terburu-buru, mencoba menutup keadaan. "Cukup, Nadia. Kau sudah mempermalukan keluarga ini." Nadia menoleh, menatap mertuanya dengan tajam. "Tidak, Mama. Aku tidak mempermalukan keluarga ini. Justru aku menyelamatkan diriku dari kebohongan yang sudah terlalu lama kalian tutupi." Tangis kecil bocah itu membuat suasana semakin pilu. Semua tamu terdiam. Tak ada yang berani bicara. Dan di tengah keramaian itu, rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya benar-benar terbuka. Arman menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Tapi semua sudah terlambat. Citra sempurna yang ia bangun selama ini hancur di depan mata semua orang. Dan yang tersisa hanyalah reruntuhan dari sebuah rumah tangga yang selama ini hanya indah di permukaan. Malam itu, Nadia berjalan keluar rumah dengan langkah pasti. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak lagi terikat oleh kebohongan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas, meski hatinya hancur berkeping-keping.